Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kajian yang biasa dikelola oleh pimpinan cabang Persatuan Islam Bale Endah. Kita masuki pada bahasan ayat ke-111 dan 112 dari surat Al-Baqarah. Sebagaimana yang telah kita maklumi bahwa orang-orang Yahudi, mereka demikian pula orang Nasrani, mereka akan senantiasa berupaya untuk memposisikan dirinya sebagai orang-orang yang Allah pilih, sebagai orang-orang yang lebih unggul dibandingkan dengan yang lain, dalam hal ini umat Islam. Makanya ketika mereka berupaya mempengaruhi umat Islam, mengajak dan menyeru agar mereka kembali kepada kekufuran, sepertinya menemui jalan buntu. Maka mereka mengklaim bahwa hanya mereka lah yang akan menjadi orang-orang yang Allah pilih dan akan ditempatkan di tempat yang mulia. Seperti halnya pada ayat ke-111, mereka menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Dan mereka, orang Yahudi dan Nasrani, berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian, ini adalah pengakuan yang mereka sampaikan. Tentu saja bukan berarti tidak boleh mereka mengklaim, bukan berarti kita menghalangi, silakan. Namun tentu saja dengan hujah, dalil, keterangan yang mendukung bahwa mereka itu benar. Sehingga kalau kita lihat, ketika mereka menolak Rasulullah dan keberadaan Al-Quran sebagai sumber ajaran, oleh Allah diberi kesempatan kepada mereka, termasuk kepada Yahudi dan Nasrani, yang mana mereka mendustakan keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya juga dengan Al-Quran. Kenapa mereka menyatakan la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara? Karena mereka beranggapan bahwa Allah pun menurunkan kitab samawi kepada mereka sebagai pedoman dalam hidup. Sehingga mereka mengklaim bahwa dirinya orang-orang yang menurut pengakuan mereka yang hanya akan menjadi penghuni surga.
Makanya pembangkangan mereka terhadap Al-Quran dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hal ini dinyatakan sebagai tilka amaniyuhum, kata Allah. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong. Artinya mereka hanya berpikir, hanya menyangka jadi penghuni surga, padahal tidak demikian adanya. Makanya ketika mereka mendustakan Rasulullah, mendustakan Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah, mereka ditantang oleh Allah. Apa? Kata Allah kepada mereka, katakan olehmu Muhammad, kalau mereka menganggap bahwa apa yang mereka anggap itu sebagai ungkapan Muhammad, pernyataan Muhammad, bukan firman Allah, silakan. Tapi dengan catatan fa'tu bi suratim mim mithli. Silakan. Datangkan satu surat yang semisal dengan apa yang ada di dalam Al-Quran untuk menyatakan bahwa mereka benar, termasuk yang ada di dalam Taurat, yang ada di dalam Injil. Kenapa? Karena Taurat dan Injil yang ada bukan hanya yang sekarang, yang pada saat itu pula sudah terjadi perubahan-perubahan di dalamnya. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala, pernyataan mereka yang mengatakan kepada Rasulullah dan para sahabat bahwa la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara, bahwa Yahudi dan Nasrani saja yang akan masuk surga, yang lainnya tidak. Kata Allah, tilka amaniyukum, itu angan-angan kosong. Makanya katakan saja oleh engkau Muhammad, apa? Qul, katakan, hatu burhanakum in kuntum shadiqin, kata Allah. Kalau demikian, tunjukkan bukti kebenaranmu bahwa benar Yahudi dan Nasrani saja yang akan masuk surga. Itu pun kata Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar dengan pengakuan itu. Kenapa? Gitu. Sebab ungkapan dan pernyataan mereka yang menyatakan hanya mereka yang akan masuk surga. Hal ini diulas oleh Imam Ibnu Katsir. Beliau menyatakan idda'at kullu ta'ifatin minal yahudi wan nasara. Setiap kelompok dari Yahudi dan Nasrani mereka mengaku bahwa annahu la yadkhulal jannata illa man kanat ala millatiha. Tidak akan masuk surga kecuali yang ada dalam agama mereka. Kama akhbarallahu anhum fi suratil maidati annahum qalu, sebagaimana dikabarkan Allah tentang mereka dalam surat Al-Maidah, di mana mereka berkata, nahnu abnaullahi wa ahibbauhu, kami putra-putra Allah dan kecintaannya. Maka sehubungan dengan pengakuan dan pernyataan dari mereka ini, dinyatakan oleh Imam Ibnu Katsir, fa'akzabahumullahu bima akhbarahum annahu mu'azzibuhum bidzunubihim. Maka Allah mendustakan mereka sebagaimana Dia kabarkan bahwa Dia akan menyiksa mereka karena dosa-dosa mereka. Artinya dengan pernyataan ini menunjukkan bahwa silakan kalau mau mengklaim seperti itu, dan kita tidak melarang. Kenapa? Karena kita sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keberadaan mereka, bahwa hanya ajaran Islamlah satu-satunya ajaran yang akan diterima di sisi Allah. Namun bukan berarti mengesampingkan ajaran yang pernah ada sebelumnya. Yahudi kita benarkan, Nasrani kita benarkan, karena kita punya kewajiban membenarkan dan meyakini tentang nabi-nabi
yang diutus oleh Allah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka yang membawa Taurat dan Injil. Namun bukan pengakuan para rahib, para pemuka agama mereka yang tanpa dasar. Makanya kan kita sudah bahas pada pembahasan yang lalu, Yahudi akan masuk surga, Nasrani akan masuk surga, termasuk orang-orang beriman, Sabiin akan masuk surga, dengan catatan mereka iman kepada Allah dan taat kepada nabi-nabi Allah yang diutus kepada mereka, termasuk membenarkan dan mentaati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi Allah yang terakhir. Yahudi akan masuk surga ketika belum turun ajaran yang menyempurnakan, yaitu Islam. Nasrani masuk surga sebelum turunnya ajaran Islam. Yahudi pun demikian, mereka masuk surga dengan cara mentaati Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Isa diutus oleh Allah, mereka membenarkan Nabi Isa, mengikuti Nabi Isa, maka mereka adalah orang-orang yang dakhalal jannah. Dan yang terakhir, orang-orang yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadinya Yahudi kemudian menjadi Nasrani, dan setelah itu beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun dakhalal jannah. Bahkan oleh Allah dinyatakan mendapatkan dua kebaikan. Satu, taat kepada Nabi sebelum Muhammad, dan kemudian taat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir. Namun di ayat ini mereka mengklaim bahwa mereka yang akan masuk surga. Yahudi mengaku, Nasrani mengaku, namun tanpa menyampaikan, mengedepankan, menghadirkan dalil-dalil yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai jaminan untuk mereka. Padahal dalam Islam dinyatakan mereka pun akan masuk surga ketika mentaati Allah yang dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan harus seperti apa mewujudkannya. Sebab ketaatan mereka terhadap Allah pun sudah rusak. Ketaatan orang-orang Nasrani terhadap Allah Subhanahu wa taala sudah menyimpang, di mana Allah dinyatakan mempunyai anak, Allah mempunyai keturunan, yang itu sama sekali tidak ada dari yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan ini diluruskan, keyakinan terhadap Allahnya tetap, tapi dalam hal mewujudkan keyakinannya yang diluruskan oleh Muhammad. Makanya ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya Allah mengatakan bahwa Yahudi dan Nasrani akan demikian. Namun kalau mereka mengklaim seperti itu, silakan. Tapi kata Allah, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Oleh Allah sudah dinyatakan, kalau demikian itu hanya angan-angan, maka katakan, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang-orang yang benar. Menunjukkan mereka para pendusta. Nah, ikhwatu iman yang Allah muliakan, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ungkapan atau firman-Nya dengan ungkapan pada ayat selanjutnya, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, artinya melakukan pekerjaan ikhlas karena Allah, melakukan pekerjaan karena mewujudkan ketaatan kepada Allah, maka itu akan menjadi nilai bagi mereka. Namun yang dimaksud dengan ungkapan tadi memang man akhlasal amala lillahi wahdahu la syarikalah,
Yang dimaksud dengan ungkapan balman aslama wajhahu lillah itu adalah orang yang beramal dengan ikhlas karena Allah yang esa, yang tidak ada sekutu baginya. Artinya mewujudkan ketaatannya berdasarkan arahan Allah, mewujudkan ketaatannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti keberadaan mereka orang-orang yang mungkin saja sebelum masuk Islam mereka menyatakan perbuatan itu adalah perbuatan yang ikhlas karena Allah, padahal Islam sudah diturunkan, maka tidak akan berguna lagi bagi mereka. Kenapa? Karena tidak hanya cukup mewujudkan lillah karena Allah dalam melakukan satu pekerjaan, tapi mesti diikuti dengan ungkapan seperti yang Allah nyatakan, wa huwa muhsinun. Yang dimaksud dengan ungkapan wa huwa muhsinun di sini adalah berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan muhsinun di situ adalah ittaba'a fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Apa tidak cukup ikhlas karena Allah saja? Tidak cukup lillah saja? Ya tentu saja lillah diperlukan, tapi perlu menjadi catatan, fa inna lil amalil mutaqabbali syartaini. Amal yang akan diterima di sisi Allah itu ada dua syarat. Yang pertama, ayyakuna khalisan lillahi wahdah, huwal akharu ayyakuna sawaban muwafiqan lisyariah. Yang pertama ikhlas karena Allah yang esa, dan yang lainnya maksudnya yang kedua ialah harus sesuai dengan syariat. Yang dimaksud dengan hal ini adalah diungkapkan dalam penjelasan ini, pamata kana khalisan walam yakun sawaban, barang siapa yang hanya sekedar ikhlas namun tidak sesuai dengan syariat, lam yutaqabbal walihadza, maka hal itu tidak akan diterima. Kenapa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan perintah kami, kata Rasulullah, niscaya akan ditolak. Kenapa? Karena keberadaan Rasul diutus oleh Allah untuk menjelaskan bagaimana ketaatan terhadap Allah yang baik dan benar. Yang disebut ikhlas itu seperti apa? Yang disebut ikhlas lillah itu bagaimana? Semuanya diungkapkan, dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang. Makanya akan terjadi nanti satu saat ada orang yang beramal, tapi amal itu tidak ada kesesuaian dengan apa yang disyariatkan oleh Allah melalui Rasulnya, radun. Sehingga kita ingat ada satu kejadian ketika ada seseorang yang melaksanakan salat di hadapan Rasulullah. Selesai salat dia menjumpai Rasul. Kemudian dia mengucapkan salam dan dijawab oleh Rasul. Tapi apa kata Rasulullah? Rasul menyatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi dan ulangi salat lagi, karena hakikatnya engkau belum salat. 2 kali dia ulang, sampai ketiga kali dia mengulang salatnya, tapi Rasul tetap menyatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kita yakin orang ini ikhlas karena Allah,
Makanya ketika Rasul menyatakan kamu belum salat, dia ulang kembali karena ingin salatnya diterima. Tapi hingga 3 kali dia mengulang, Rasul menyatakan belum salat, menunjukkan bukan berarti dia tidak bertakbir, dia tidak sujud, dia tidak ruku, tapi dari gerakan yang dia lakukan dalam salat belum sesuai dengan arahan dan ketentuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang tersebut menyatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, salat yang aku lakukan barusan yang terbaik menurut perasaan saya. Namun kalau engkau masih mengatakan itu dinyatakan belum termasuk bagian yang disebut salat, maka fa'alimni ya Rasulullah, ajarkan untukku seperti apa salat yang baik dan benar. Kemudian Rasul mengajarkan salat itu dari mulai menghadap kiblat, takbir dan seterusnya hingga selesai. Maka Rasul mengakhiri dengan pernyataan, kalau demikian ke depan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian mengetahui bagaimana tata cara aku salat. Artinya orang itu sudah ikhlas karena Allah, tapi ketika mewujudkan tidak ada kesesuaian dengan sunnah Rasulullah, dianggap belum sholat, dan bahkan dengan pernyataan ini menunjukkan tidak akan diterima ibadah yang dia lakukan. Makanya 2 ayat ini menggambarkan, satu, bahwa untuk mewujudkan seseorang sehingga menjadi penghuni surga itu, pada saat dia mengamalkan satu amalan harus lillah, karena Allah motivasinya, karena Allah titik pemberangkatannya. Demikian juga tata cara melaksanakannya itu harus muhsinun, dalam arti baik, benar, sesuai dengan arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak mungkin orang taat, yakin tentang adanya Allah, tapi mengesampingkan taat kepada Rasulullah. Itu hal mustahil. Kenapa? Sebab yang memberitakan tentang keberadaan Allah, harus bagaimana taat kepada Allah, itu karena adanya Rasul, dalam hal ini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak mungkin untuk memisahkan keduanya. Yakin saja terhadap Allah, apalagi yakin saja terhadap Rasulullah, itu satu hal yang tidak bisa ditolerir dalam diri umat Islam. Maka dari itu, ungkapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini akan menjadi dasar untuk setiap amal yang kita wujudkan. Dengan kata lain, harus sesuai dengan kehendak Allah, kehendak Rasul, harus sesuai dengan tuntutan dan turunan Al-Quran dan Sunnah, baru akan menjadi amal yang bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saja amal yang kita lakukan selama ini semuanya merupakan perwujudan ketaatan ikhlas karena Allah dan ketaatan ikhlas kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.